Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam kegiatan KPM online hari ini. Para siswa terkasih, semoga kita masih selalu fokus dalam kegiatan KPM online ini. Dan sebelumnya saya ingin menyapa para siswa sekalian, apapun kondisi perasaan kita pada hari ini, ada yang bahagia, ada yang mungkin masih mengantuk, tapi mari kita siapkan diri belajar. Nah, para siswa terkasih, tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk kita semua agar menjaga protokol pencegahan COVID-19. Semoga kita semua senantiasa terhindar dari halangan dan rintangan, serta penyakit ini segera dapat segera pergi, ya. Nah, para siswa terkasih, proses kegiatan belajar mengajar online kita pada hari ini kita mulai dari, nanti ada 3 proses. Kita awali dari proses yang pertama. Nah, kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 9 semester yang pertama, dan kali ini kita masuk pada bab 3 bagian 2 yaitu mengembangkan budaya kehidupan, dengan tema mengembangkan budaya kehidupan. Nah, para siswa terkasih, sebelumnya kita akan awali dengan doa pembukaan lebih dahulu. Kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Kami bersyukur atas segala penyertaan dalam hidup kami. Saat ini kami mohon hadirlah bersama kami agar kami dapat memahami dan menghayati materi serta proses KPM online hari ini sebagai bekal hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa terkasih, kita sudah berdoa. Nah, Pak Ari perlu sampaikan kompetensi dasar dari tema ini yang akan kita capai. Ada 4, para siswa bisa membacanya sendiri. Kemudian ini beberapa indikator dari tema ini. Kemudian tujuan yang hendak kita capai dalam proses KPM online hari ini. Nah, para siswa terkasih, sebagai pendahuluan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang sejahtera dengan penciptanya memiliki keluhuran dalam hidupnya. Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, sehingga hendaknya manusia menjadi subjek yang luhur dalam tatanan kehidupan. Sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang luhur, diberi anugerah, akal budi, hati, dan kebebasan yang membawa kepada kesempurnaan hidup. Dan dalam Gaudium et Spes artikel yang ke-12 dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Jadi manusia itu sebagai pusatnya. Manusia tidak dapat diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dalam hidup masih terjadi ya pelanggaran terhadap keluhuran martabat manusia. Seringkali masih terjadi. Nah,
Bagaimana sikap orang beriman? Yaitu harus berani memperjuangkan keluar martabat manusia, sebagaimana Yesus menjunjung tinggi martabat manusia melalui ajaran-ajaran dan karyanya. Ya, melalui ajaran dan karya Yesus sudah memberi teladan. Kemudian hidup ini adalah bernilai dan harus dibela. Ini merupakan hal pokok yang ditegaskan dalam firman kelima dari 10 perintah Allah. Dasar firman yaitu jangan membunuh. Ya, perintah Allah yang kelima menjadi dasar dalam usaha membela kehidupan dan menumbuhkan budaya kehidupan, yaitu kebiasaan menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Nah, para siswa terkasih, kita lihat sekarang 10 perintah Allah ini. Para siswa sudah mengenalnya, saya yakin sudah hafal dan memahaminya. Perintah 1 sampai 10. Kalau dalam pembagiannya, perintah 1, 2, dan 3 itu merupakan perintah yang mengandung relasi antara manusia dengan Tuhan, ya, antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Jadi kalau disalib ini yang vertikal. Kemudian perintah keempat dan ke-10 sampai 10 itu yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, jadi yang horizontal. Ya. Jadi 10 perintah Allah itu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu juga akhirnya diberikan bagi kita umat beriman pada Allah. Ya. Mulai dari perintah yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintalah aku lebih dari segala sesuatu. Ya. Baik, itu sekilas kita melihat 10 perintah Allah. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa peristiwa Dekalog dalam bahasa Yunani artinya 10 kata, tidak terpisah dari kisah panjang pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel mengimani 10 perintah ini bukan semata-mata karena telah dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, ya, namun juga telah menjadikan bangsa Israel yang merdeka dan memiliki hak-hak asasi manusia dan hanya tunduk dan taat pada Tuhan Allah yang telah memberi peraturan-peraturan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini. Kepercayaan bangsa ini terhadap Tuhan demikian besar. Keimanan yang seperti ini pada saat belum dimiliki bangsa lain dimanapun juga. Nah, bangsa Israel bangsa yang terpilih. Kemudian dari Dekalog ini menjadi hukum kasih. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu sama seperti tadi, yang vertikal manusia dengan Tuhan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kemudian kehadiran Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan melengkapinya. Dilengkapi. 10 perintah Tuhan oleh Yesus diperdalam dengan khotbah di bukit. Ya. Matius 5, bab 5, ini bisa dibaca nanti, berbagailah orang yang lemah lembut dan sebagainya. Selanjutnya diajaknya para pengikut melalui pintu yang sempit. Ya. Masuk kerajaan Allah itu memang butuh proses dan perjuangan, karena Yesus mengajar para muridnya dengan cara yang mendasar dan menyeluruh, yaitu setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, dia tidak sombong, tidak memegah diri, kemudian mau ikut menderita bersama Yesus dan setia mengikutinya. Ini dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23. Nah, sekilas ini perlu Pak Ari sampaikan mengapa ada perbedaan 10 perintah Allah antara versi Katolik dan versi non-Katolik. Ya. Memang yang pertama, tidak ada penomoran 10 perintah Allah di dalam kitab suci. Tetapi perintah Allah yang dalam kitab Keluaran tadi yang Katolik ini mendasarkan pada pengelompokannya
menjadi 10 perintah itu sesuai dari ajaran Santo Agustinus. Ya, kebetulan nama saya juga memakai Santo Agustinus. Ya. Nah, Santo Agustinus dan Origen ini dua orang bapak gereja yang memainkan peran terbesar dalam hal pengelompokan 10 perintah Allah, yaitu Santo Agustinus dan Origen. Santo Agustinus adalah orang kudus yang diberi gelar pujangga gereja. Kemudian gereja Katolik dan Lutheran secara umum ini mengikuti pengelompokan yang diajarkan oleh Santo Agustinus, sedangkan gereja-gereja Timur dan Protestan umumnya mengikuti Origen. Ya. Nah, ini 10 perintah Allah menurut gereja Timur dan Protestan yang mengikuti pengelompokan dari Origen, sehingga perintah yang bisa kita lihat, perintah yang kelima itu berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sementara dalam ajaran Katolik itu yang berdasarkan diri dari pengelompokan Santo Agustinus, perintah yang kelima adalah jangan membunuh. Itu sekedar informasi. Nah, para saudara terkasih, kita lanjutkan ke proses yang kedua. Nah, para saudara terkasih, kita melihat budaya kematian. Apa sih budaya kematian? Ini masih terjadi tindakan-tindakan yang berlawanan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Perilaku-perilaku tersebut akan semakin menyuguhkan budaya kematian yang jelas bertentangan dengan budaya kehidupan. Jadi suatu yang bertentangan, ya, dan sinkron. Ibarat negatif dan negatif atau positif dengan positif, dan saling menolak. Ya. Budaya kematian itu kebiasaan atau tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Bentuk-bentuk budaya kematian antara lain pembunuhan, bunuh diri, aborsi, euthanasia, narkoba, obat terlarang, perang, tindakan kekerasan, dan yang sekarang itu adalah kita tidak menjaga protokol pencegahan COVID-19 sehingga bisa sakit, dan memang sudah banyak korban, yang sudah banyak sekali korban yang positif maupun yang sudah meninggal di Indonesia bahkan di dunia ini. Kemudian budaya kematian ini bertentangan dengan potret manusia, yaitu dipanggil untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan yang sempurna. Setiap manusia harus memperjuangkan martabatnya yang luhur dan membela hak yang paling dasar, yaitu hak atas hidup. Ya. Nah, berikutnya kita lihat budaya kematian dan budaya kehidupan. Bentuk budaya kematian tadi itu sudah. Nah, kita lihat sekarang bentuk budaya kehidupan antara lain menjaga pola hidup sehat, olahraga, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Kemudian saya beri contoh. Ini menarik sekali, bisa dilihat nanti di website itu dan di YouTube, bahwa Pak Ari menggambarkan contoh. Ada gambar anak dan burung nasar atau burung bangkai. Ya. Ini terjadi di Sudan, ya, diambil di Sudan. Nah, kita mengenal akan belajar dari Kevin Carter, fotografer yang berdiri setelah memenangkan penghargaan Pulitzer Prize. Ya, dia ini bunuh diri juga termasuk salah satu budaya kematian. Ya. Kevin Carter adalah seorang wartawan foto Afrika Selatan, pemenang penghargaan fotografi untuk foto seorang anak dan burung bangkai di Sudan pada tahun 1994. Ia bunuh diri 2 bulan setelah memenangkan penghargaan tersebut. Pada bulan Maret 1993, fotografer Kevin Carter ini melakukan perjalanan ke Sudan Selatan, di mana ia mengambil foto ikonik seekor burung kering atau burung bangkai yang tengah mengintai seorang gadis kelaparan. Sebelum Carter menyadari keberadaan tersebut, ia mendengar suara rengekan balita bernada tinggi di dekat desa Ayot. Suara tersebutlah yang menarik dirinya untuk datang menghampiri. Ketika itu Carter menemukan seorang anak perempuan yang terdiam selama 20 menit menunggu burung yang tak kunjung terbang, dan di sanalah kesempatan Carter mengabadikan momen paling fenomenal sekaligus menyeramkan itu dilakukan. Ada peraturan, ya, yang harus dipatuhi oleh para jurnalis untuk tidak menyentuh korban kelaparan demi menghindari resiko penyakit menular. Ya, memang Kevin Carter ini melakukan
tindakan itu karena ia terikat peraturan, ya, terikat peraturan bahwa ia tidak boleh memegang anak karena takut tertular itu. Tapi kita bisa belajar dari sini bahwa ia seharusnya lebih baik menolong anak tersebut daripada harus mengabadikan momen itu dan mendapat penghargaan, ya. Aksinya harusnya dia harus bertindak. Nah, itu dari contoh yang pertama. Kemudian saya beri contoh budaya kematian yang kedua, yaitu aborsi. Saya tidak menampilkan fotonya di sini karena untuk etika. Mengapa aborsi itu dosa? Kita lihat gereja Katolik itu pro-life karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan yang diperoleh manusia sejak masa konsepsi pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma itu laki-laki dan sel telur perempuan. Kehidupan manusia terbentuk pada saat konsepsi karena bahkan dalam ilmu pengetahuan pun diketahui sebuah zigot adalah sebuah keseluruhan manusia yang unik. Kitab suci juga mengajarkan bahwa manusia sudah terbentuk sebagai manusia sejak dalam kandungan ibu, dalam Yeskiel 44 ayat 2. Kemudian kitab suci mengajarkan bahwa setiap kehidupan di dalam rahim ibu adalah ciptaan yang unik yang sudah dikenal oleh Tuhan, dalam Yeremia bab 1 ayat 5. Bisa dibaca sendiri. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan dan mengasihi saudara-saudara kita yang terkecil dan terlemah, sebab dengan demikian kita melakukan yang Kristus sendiri, ya, dalam Matius 25 ayat 45. Kita juga menuliskan bahwa kita tidak boleh membunuh, atau jika mau dikatakan dengan kalimat positif, kita harus mengasihi sesama kita. Ingat tadi hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dalam kitab Keluaran, berita kelima tadi, jangan membunuh. Matius, Markus juga demikian. Kitab suci menuliskan bahwa jika kita tidak peduli akan nasib saudara-saudara kita yang lemah ini, kita sama dengan Kain, ya, Kain dan Habel. Kita masih ingat kasus dalam Perjanjian Lama. Kain yang berpura-pura tidak tahu terhadap nasib saudara sendiri. Kain di mana saudaramu tidak tahu, padahal dia yang mencelakainya. Nah, kita lanjutkan kembali. Magisterium Gereja Katolik dengan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan manusia, yaitu menentang aborsi, karena memang demikianlah yang sudah diajarkan oleh para rasul dan diimani gereja sepanjang sejarah. Alkitab dan Gereja Katolik menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah sakral karena sejak dari awalnya melibatkan tindakan penciptaan Allah. Dalam dokumen Evangelium Vitae artikel 53. Kemudian seperti halnya kematian adalah sesuatu yang menjadi hak Allah. Kita bisa lihat dari dokumen Evangelium Vitae tadi dan Ayub 12 ayat 10, dan manusia tidak berkuasa untuk mempermainkannya. Perbuatan aborsi menentang hukum alam dan hukum Allah. Maka tidak heran perbuatan ini mengakibatkan hal yang sangat negatif kepada orang-orang yang terlibat di dalam. Nah, marilah kita di tengah-tengah budaya yang menyerukan kematian atau culture of death, kita sebagai umat Katolik yang berani menyuarakan kehidupan, menyuarakan budaya kehidupan atau culture of life. Ya. Nah, para saudara kasih, kita lanjutkan bahwa kasus yang ketiga yaitu eutanasia. Apa sih eutanasia ini? Kita bisa lihat sekilas, nanti para saudara bisa browsing sendiri, mencari informasi sendiri. Eutanasia adalah tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Yaitu tidak semua orang bisa melakukan praktek ini. Eutanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Kemudian eutanasia ini yaitu berarti membunuh atas dasar persetujuannya atau si pasien atau keluarga si pasien tanpa orang tersebut merasakan sakit.
bisa dihentikan pengobatannya atau diberi obat. Eutanasia dalam bahasa Yunani yaitu kematian yang mudah. Eutanasia adalah suatu tindakan kelalaian atau dengan sengaja menyebabkan kematian. Eutanasia berasal dari kata eu, baik, dan thanatos, kematian. Jenis-jenis eutanasia bisa kita lihat yaitu yang aktif disuntik, pasif tidak dirawat atau diobati, kemudian atreutanasia, pasien sendiri menolak perawatan atau pengobatan. Ajaran Katolik sendiri ini tidak setuju dengan adanya eutanasia ini, ya, karena tadi bahwa itu bertentangan dengan budaya kehidupan. Ya. Sekali lagi, Gereja Katolik mengajarkan sesuai ajaran Yesus menolak eutanasia. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang budaya kehidupan, kita belajar dari beberapa tokoh. Ya, yang pertama adalah kita belajar dari siapa ini? Yang suster yang dari India, ya, yaitu yang bertugas di India, yaitu Mother Teresa. Ya, dia mengajarkan pada kita untuk melakukan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil itu dengan cinta yang besar, melakukan hal sederhana dengan cinta yang besar, dengan tulus ikhlas. Kita juga bisa belajar dari film yang berdasarkan kisah nyata. Ya, ini pasti kenal ya. Tuhan, tolong berikan satu orang lagi untuk saya tolong, ya, yaitu film dari Esau Rights, ya, Perang Dunia Kedua. Dia seorang tentara yang tidak mau mengangkat senjata, tapi dia lebih ingin untuk menjadi petugas kesehatan. Ya, ceritanya bagus sekali, karena siswa bisa melihat sendiri. Nah, kita lanjutkan para siswa berkasih. Ini juga budaya kehidupan, yaitu dalam masa pandemi ini kita menjaga protokol kesehatan dari bahaya COVID-19. Kita bisa lihat para petugas medis itu mereka memakai peralatan APD yang lengkap, ya, sampai istirahat pun mereka tidak melepaskan APD itu, bahkan harus menahan lapar atau ingin ke toilet itu harus tahan dulu, ya, ini tugas. Nah, para siswa terkasih, ini juga bisa dilihat beberapa contoh. Mereka taat pada aturan protokol pencegahan terhadap virus corona. Ya, kita juga harus melakukannya ini, cuci tangan, memakai sabun, tidak berjabat tangan, memakai desinfektan, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Para siswa terkasih, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh yang tidak melaksanakan protokol pencegahan COVID-19, tidak pakai masker, kemudian harus berusaha. Ini juga contoh, ya, beberapa kasus juga masker scuba itu sekarang dianggap tidak sesuai dengan standar protokol pencegahan. Jadi kita pilih keren, gaul, atau sesuai standar, ya. Jadi yang jelas kita harus tetap menjaga protokol dengan memakai masker. Baik, sekarang kita belajar dari dasar kitab suci, ya. Para siswa bisa baca sendiri nanti dua perikop ini, yaitu Matius 15 ayat 29 sampai 31, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan yang kedua adalah Markus 8 ayat 1 sampai 10, Yesus memberi makan 4.000 orang. Silakan para siswa nanti baca sendiri. Nah, para siswa terkasih, kita lanjutkan di bagian akhir dari tema ini, ya.
Perintah kelima, jangan membunuh. Artinya bukan segala macam membunuh, tetapi membunuh manusia lain yang berlawanan dengan moral. Secara khusus dilarang main hakim sendiri dan menumpahkan darah orang lain, karena dengan membunuh maka telah merebut hak Allah. Satu-satunya telah meninggikan martabat manusia adalah berhidup yang berkuasa atas kehidupan. Allah yang memberi, dia juga yang berkuasa, bukan manusia. Maka ajaran Katolik adalah hukum cinta kasih. Ya. Ajaran gereja mengenai perintah kelima mengajarkan bahwa kita sebagai umat beriman hendaknya bisa menjaga, merawat, memelihara segala sesuatu baik terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia. Karena Tuhan sendiri mengajarkan supaya kita saling mengasihi, saling mencintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Gereja juga menegaskan tidak dibenarkan adanya sikap saling membunuh sesamanya, karena ajaran gereja adalah cinta kasih. Nah, para saudara terkasih, perintah kelima mewajibkan kita untuk menghormati hidup dan kesehatan dalam diri kita dan sama kita. Kita dianggap merugikan badan kita apabila yang pertama dengan sengaja merusak, menyakiti badan kita, membunuh diri sendiri tanpa alasan yang cukup, memasukkan kehidupan atau kesehatan kita ke dalam bahaya. Tidak menjaga protokol pencegahan tadi juga termasuk salah satu hal yang tidak sesuai dengan perintah yang kelima. Nah, kita lanjutkan perintah kelima, yaitu jangan membunuh. Ini ajaran gereja mengenai perintah kelima mengajarkan bahwa kita sebagai umat beriman hendaknya saling menjaga, merawat, kemudian memelihara segala sesuatu baik terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, karena Tuhan mengajarkan kepada kita diajarkan juga dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya. Perintah kelima ini mewajibkan kita untuk menghormati hidup dan kesehatan kita. Ini sudah Ari sampaikan. Nah, dalam perjanjian lama kita lihat para nabi berkata, membunuh berarti menindas orang dengan ganas, melawan haknya atau kedudukan sosialnya dan mengurangi kesempatan hidupnya. Dalam perjanjian baru, Yesus menekankan bahwa ungkapan permusuhan seringkali adalah peledakan kebencian yang sudah lama dipendam dalam hati. Dalam Matius 5 ayat 22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Apakah kita harus sabar, ya. Membunuh tidak hanya dapat dilakukan dengan perbuatan, tapi dengan perkataan pun manusia dapat membunuh. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Kemudian kita refleksikan bersama bahwa selama hidupnya Yesus selalu menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan. Yesus berkarya mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan ajaran Yesus ini untuk melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab harus dinyatakan dengan tindakan kasih yang konkret pada sesama. Yakobus menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang utama dari iman itu adalah tindakan sebagai dampak, sebagai wujud dari bukti bahwa orang itu beriman. Ya. Yang pertama adalah tindakan kasihnya yang keluar dari perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kemudian kita diajak untuk mengusahakan hidup sehat secara jasmani maupun rohani, dan semuanya itu terarah kepada kehidupan yang sempurna, yaitu hidup kekal di surga. Caranya dengan meneladani, mengimani, dan mengikuti Yesus Kristus. Nah, para yang terkasih, sebagai bagian akhir kita akan melihat beberapa tugas individu yang Pak Ari berikan. Yang pertama, jelaskan ajaran Yesus dalam usaha mengembangkan budaya kehidupan, jelaskan buat bacaan Injil tadi. Kemudian kedua, mengapa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Ketiga, menurutmu apa maksud perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Keempat, usaha apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Terakhir, bagaimana pendapatmu tentang aborsi dan eutanasia? Jelaskan. Baik, itu 5 tugas yang Pak Ari berikan. Semoga bisa dikerjakan secara baik. Nah, para saudara terkasih, demikian
pertemuan kita pada kali ini. Semoga video ini bisa sedikit membantu kita untuk memahami materi ini ya dalam masa KBN online ini. Nah, kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapak terkasih, puji dan syukur atas penyertaan selama KBN online dari awal hingga akhirnya. Hari ini, kini berkatilah kami agar dapat memahami materi dengan baik dan melaksanakan ajaran-ajaran. Berkatilah kami semua agar senantiasa sehat dan penuh semangat dalam belajar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik para siswa terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Dan salam untuk keluarga, semoga kita semua senantiasa sehat. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali.